إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين على جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tatanan yang Allah terapkan kepada manusia yang hidup, khususnya kepada kita semuanya kaum muslimin yang mengaku beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir. Di mana tatanan itu jika dilakukan dengan baik dan benar, maka akan mengangkat derajat sisi kemanusiaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dirinya dengan manusia yang lain. Kenapa hal ini diterapkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Karena belakangan pekan terakhir ini kita bisa menyaksikan sendiri bahwa ada manusia yang dihinakan, ada manusia yang dicemooh, dan ada manusia yang tidak punya harga diri karena dari sisi kemanusiaannya tidak memakai pakaian yang beradab. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah manusia itu adalah makhluk yang mulia? Tetapi ingatlah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau manusia itu menerapkan tatanan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, justru manusia itu akan lebih tinggi dan mulia adanya. Manusia tidak akan lagi dilecehkan, manusia tidak lagi dihinakan, dan manusia tidak lagi dianggap tidak punya harga diri. Karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesempatan khutbah yang singkat ini adalah fungsi pakaian dalam Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang Khatib sampaikan di awal. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum muslim yang lainnya, yudhinina ala jalabibihinna, agar mereka senantiasa mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'dain. Hal itu demikian akan mudah untuk dikenali dan tidak mudah untuk dihinakan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari penekanan ayat yang Khatib sampaikan tadi, jikalau ada manusia ingin mengangkat harkat dan martabat dirinya sendiri, maka hendaklah dirinya memperbaiki pakaiannya terlebih dahulu. Orang akan melihat bagaimana orang itu berpakaian, disitulah kadang-kadang orang itu menganggap hina atau mulianya seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, pakaian-pakaian yang beriman, orang-orang beriman itu jikalau dipakai dengan pakaian yang baik, itu justru lebih mengenali.
oh itu adalah saudara kita yang muslim, oh itu adalah saudara kita yang non muslim, oh ini adalah saudara kita seakidah seperjuangan, maka tidak mudah kita goyahkan dan tidak mudah kita hinakan di antara satu dengan yang lain. Maka banyak terjadi saat ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pelecehan seksual di mana-mana. Karena apa? Karena kita sendirilah tidak mengindahkan pakaian kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang ingatkan kepada Nabi, perintahnya adalah sebelum dakwah itu meluas, maka ingatkanlah kepada istri-istrimu. Maka istri ini adalah baju kita, di mana buruknya istri kita jugalah yang akan terkena dampaknya. Kalau istri kita baik dalam berpakaiannya menutup aurat, dalam berakhlaknya dan bermasyarakatnya baik, insyaallah kita juga sebagai kepala rumah tangga akan terangkat derajatnya. Namun bagaimana kalau istri kita tidak menutupi aurat, baik aurat secara batin maupun secara zahir? Maka apa jadinya kita sebagai kepala rumah tangga? Hidup akan terbelenggu dengan hinaan, cacian. Karena dari pakaian itu orang akan melihat hina atau mulianya seseorang. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini Allah ingatkan kepada kita semuanya, sebelum kita mengajak kepada orang lain, maka jagalah keluarga kita sendiri ini. Bukan hanya sampai di dunia kita jaga, sampai nanti ke akhirat pun Allah perintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6-nya, qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Bukan hanya sampai di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala gambarkan dari siksaan api neraka yang itu akan terwujud nanti di akhirat kelak. Kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana istri dan anak-anak kita berpakaian. Kalaupun hari ini tidak sesempurna yang Nabi ajarkan, minimal pelan-pelan kita mulai rubah sedikit demi sedikit untuk menjaga harga diri atau marwah sebuah rumah tangga. Kalaupun kita hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak pembelajaran yang harus kita ikuti, minimal keluarga kita ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah terhindar dari fitnah, terhindar dari cemooh orang gara-gara penampilan dan pakaian kita. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sama-samalah kita mengingatkan kepada keluarga kita, dari diri kita dulu, keluarga kita, anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, dan terlebih-lebih kepada wanita-wanita kaum muslimin dan muslimat, yang itu adalah saudara kita semuanya. Kenapa Allah tekankan ini perempuan? Karena di dalam diri perempuan banyak sekali godaan maupun cacian apabila perempuan itu sudah tidak memiliki harga diri. Maka bagaimana seorang laki-laki itu bisa tergoda kalau perempuan itu semua menutup aurat? Saling salah menyalahkan adanya. Boleh jadi perempuan bisa mengatakan kepada kita, siapa suruh laki-laki itu tergoda kepadaku? Dan kita pun menyalahkan, siapa suruh kamu membuka aurat dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, semua kau tampakkan di atas laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah yang pertama ini, Hatib nukilkan dari beberapa hadis bagaimana Nabi SAW gambarkan orang-orang yang tidak menutup aurat dalam hidupnya nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, aku belum pernah melihat siksaan di neraka dua golongan. Kan Nabi Muhammad SAW pernah ditampakkan di neraka dan siksaan-siksaannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melihat siksaan bagi dua golongan ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Nabi tidak melihat siksaan orang-orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi.
Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bisa melihat siksaan orang-orang yang membuka auratnya atau perempuan-perempuan yang membuka auratnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menurut para ulama hadis, betapa pedihnya golongan-golongan orang-orang yang membuka aurat dalam semasa hidupnya, dibukakan aurat kepada orang yang bukan halal dalam dirinya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah fungsi pakaian dalam Al-Quran kita jalankan dengan baik, supaya kita menjadi makhluk yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bermartabat juga di hayalah manusia yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.